waktu itu Tata MPR itu adalah bagian dari itu. Nah, kamu hukum untuk apa? Kan sudah ada undang-undang dasar. Pelaksanaan lebih lanjut ada undang-undang, sehingga pada waktu itu dikatakan Pak MPR itu tidak dapat dianggap sebagai tafsir Pancasila, apalagi diberi batu hukum karena baju hukum bagi tafsir Pancasila itu undang-undang dasar dan undang-undang lain ke bawah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita pada waktu itu mengatakan Pancasila P4 itu harus dihapus. Dari sudut tata hukum itu tidak benar. Bukan isinya salah, tetapi pemikiran hukum kita kalau mau mengatur dan mengikat orang itu sudah ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada PP dan seterusnya. Kenapa ada MPR itu diberi baju hukum, tetapi tidak ada hukumannya? Kalau pelanggaran terhadap P4 itu orang bisa dihukum bukan karena melanggar P4, karena melanggar salah satu isi undang-undang yang di sebelah sini, bukan karena melanggar P4. Orang mencuri Pak, orang membunuh orang dihukum karena bertentangan dengan P4, bukan bertentangan dengan P4, dia melanggar kitab undang-undang hukum pidana sebagai tafsir Pancasila dalam hukum. Nah itu dulu kita katakan P4 itu dari sudut hukum itu memang problem, sehingga lalu pada waktu muncul gerakan udahlah P4 dihapus saja dulu. Tetapi tidak ada satupun yang menolak bahwa Pancasila itu dasar negara. Bukan Pancasilanya yang ditolak pada waktu itu, tetapi P4-nya. Karena satu, persoalan bagi hukum. Yang kedua, karena dengan adanya P4 itu ada kecenderungan Pancasila itu menjadi ideologi tertutup. Seakan-akan tafsir Pancasila yang benar itu sudah dikunci dengan 36 butir Pancasila, atau kemudian menjelang dihapus itu dari 36 menjadi 45 butir, disesuaikan dengan tahun kemerdekaan Indonesia pada waktu itu, menjadi tertutup. Padahal kita berpikir ideologi harus terbuka. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari ideologi harus terbuka. Mungkin istilah Mangun Karso, Madio Mangun Karso dan sebagainya itu bagus. Tetapi itu menjadi tidak terbuka istilahnya terhadap misalnya orang Papua. Sehingga pada waktu itu ada kecurigaan, ini kenapa sih ideologi kok menjadi Javanisasi misalnya? Padahal sudah ada undang-undang. Kecurigaan pada waktu itu. Mungkin kita sekarang nilai-nilai yang ada di P4 itu kita gali lagi, tetapi tidak diberi format seperti P4 yang ada sekarang. Tapi nilai-nilainya itu semuanya bagus. Ya, cuma kemudian memberi kesan tertutup dengan penetapan pointers yang seakan-akan mati bahwa itulah arti Pancasila, padahal setiap waktu itu bisa ada nilai-nilai lain yang harus masuk, nilai instrumen lain, nilai lokal, kearifan lokal dan sebagainya. Dan kemudian pada waktu kenapa P4 itu dipersoalkan karena implementasinya dianggap problematik tadi yang dikatakan oleh Pak Rektor itu nilainya bagus, tapi pada waktu itu merajalela korupsi misalnya. Setiap hari orang pidato memberantas korupsi, tapi pada saat yang sama berkembang biak korupsi. Nah, ketika itu lalu dijadikan berbagai alasan. Sehingga kita nilai-nilai yang disebut di dalam P4 itu biarlah hidup secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari dan berkembang. Adapun yang sudah mengkristal dalam bentuk peraturan perundang-undangan di gambar sebelah kiri itu, yaitu dikawal agar ditegakkan sebagai aturan-aturan hukum yang benar. Nah, saudara, saya ingin mengakhiri ini dengan masuk pada kesimpulan ya, bahwa baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 itu masih sangat relevan untuk menjadi solusi bagi semua persoalan. Ancaman yang ada sekarang itu adalah implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu, terutama dalam bentuk